Selamat pagi, sehat selalu. Berjumpa lagi dengan teknisi kurang modal. Semoga dalam keadaan baik semua dan lancar rezekinya. Amin. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas satu video ya. Satu video ini sebenarnya mengulang materi saya yang dulu saya pernah mengirim file ataupun saya pernah bikin video bagaimana cara mengirim file berbeda pada satu screen LED ini teman-teman ya. Oke, dan ini benar-benar real prakteknya ya kemarin ataupun semalam ya. Saya remote dari teman kita yang di NTB. Jadi beliau ini rusak satu panel gini teman-teman ya, screennya ya. Sebenarnya nggak satu panel sini gini ya, modulnya rusaknya ya, tapi dia itu beli modul berbeda untuk satu panel ini ataupun satu kabinet ini ya. Jadi rencana dia mau pakai beda modul pada satu kabinet ini. Oke, kita lanjut ke video teman-teman. Jadi saya akan menunjukkan ke teman-teman seperti apa video saya, progres saya untuk memperbaiki masalah tersebut ya teman-teman. Jadi bisa nanti teman-teman buat referensi ataupun bisa teman-teman contoh ya. Kemarin saya taruh di mana ya foldernya? Di sini. Oke teman-teman ya. Nah ini sudah jadi, setelah jadi kiri kanan ini ya, bisa teman-teman cek ya. Ini video setelah selesai. Oke, kita cek yang lain, video lain. Jadi dari pertama beliau itu, nah seperti ini kerusakannya ya, kerusakannya seperti ini. Jadi ini beda sendiri teman-teman ya. Ini nggak mau nyala, tanpa disetting itu nggak mau nyala karena gini, dia receiving cardnya sama tapi modulnya beda. Logikanya seri IC-nya pun beda teman-teman ya. Jadi seri IC yang nyala ini dengan yang tidak nyala ini beda. Walaupun si receiving card itu sudah mempunyai file konfigurasi dari yang sebelah ini sebelumnya ya. Kalau diganti modul baru dengan spek berbeda, bukan spek ya, dengan IC berbeda, walaupun sama-sama P29, P25 gitu ya mungkin, itu nggak bisa teman-teman. Karena gini, dia harus butuh driver sesuai dengan IC tersebut. Seperti layaknya teman-teman punya laptop ataupun komputer, teman-teman beri harddisk kosongan, apakah kalau langsung dipasang di slot master ya di PC tersebut apa langsung nyala Windows? Enggak kan, kecuali teman-teman install dulu Windowsnya gitu ya. Sama seperti itu ya, dia butuh driver file ya, yang dibilang kalau di Nova RCFGX gitu ya. Jadi teman-teman harus bikin dulu RCFGX yang sini ya, itu teman-teman ya. Jadi pada awal beliau itu mau memperbaiki LED ini, beliau itu kan rusaknya cuma beberapa modul, 2 atau 3 modul ya. Itu dibelikan modul baru kemudian dipasang di sini campur dengan modul lama, itu tambah nggak nyala. Tambah nggak bisa teman-teman ya, karena apa, beda. Kalau teman-teman mau ganti modul itu ya harus sama, driver IC-nya sama, scan IC-nya sama, itu harus sama. Tapi kalau dicampur gitu nggak bakal nyala. Dia itu sudah terprogram untuk menyalakan tipe IC A, B, C tertentu gitu ya. Tapi kalau dicampur ya yang campurannya itu belum terprogram kan, otomatis nggak bisa nyala. Dicampur juga nggak mau karena programnya harus dalam satu kabinet itu teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman ganti ada yang rusak dalam satu kabinetnya harus sama barangnya. Kalau nggak sama mending ganti satu kabinet ini. Jadi jumlahnya berapa modul teman-teman ya? 8 atau 6? 8 kayak 8 modul ya teman-teman ya. Ganti semua satu kabinet kemudian kita setting. Pasti konsekuensinya itu belang karena beda batch ya, belang. Dan kalaupun teman-teman beli baru seperti ini yang sama pasti juga belang. Karena apa, LED teman-teman itu udah lama dan dia
sudah kena kotoran gitu, kotor lah, kena debu gitu ya, itu jadi dia lebih redup, yang baru lebih terang banget. Nah, nanti teman-teman harus kalibrasi dulu setelah pasang ya, setelah pasang ini ya, itu nanti saya bikinkan tutorial kalibrasinya. Kemarin saya sempat kalibrasi dengan beliau gitu ya. Oke, jadi seperti ini hasilnya ya. Kalau ini karena kemarin kita pakai receiving card yang lama, receiving cardnya MRP 308 ini teman-teman ya. Ini pakai receiving card lama, kemudian hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, susah banget disetting. Nah, saya nggak tahu kenapa, karena modulnya itu mungkin keluaran terbaru dan receiving cardnya itu spek lama. Ada yang bisa bantu jawab, silakan jawab di komentar ya. Itu saya kotak-atik, saya obok-obok dari pagi sampai sore itu nggak bisa teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Nah, pas waktu bisa itu hasilnya kayak gini teman-teman ya. Nah, nggak bisa sempurna gitu ya pakai receiving card lama. Pada akhirnya kita sepakat ganti receiving card yang agak seri terbaru teman-teman ya. Receiving cardnya itu seri terbaru MRV 412, kita ganti, kita pakai hanya beberapa slotnya aja kan, susah, sisanya banyak karena 12 port ya. Itu hasilnya bisa disetting ya. Nah, kalau yang lama tadi, kalau disetting itu 100, ini kan resolusinya 160 ya. Kalau dibikin full 160, mau dibikin symmetrical data juga nggak mau, dia rusak filenya pecah semua. Sudah diupdate juga ya, di copy update dia nggak mau ya. Pada akhirnya kita ganti dengan MRP 412, dan kabinetnya ini isinya full modul baru ya. Tapi pasti teman-teman bertanya kan, apakah bisa digabungkan dengan konfigurasi lain seperti ini ya. Berarti kan ini beda teman-teman ya. Terus apakah bisa digabungkan dengan file konfigurasi yang ini beda? Ini driver IC-nya beda semua. Ini driver IC-nya yang lama semua dan ini baru. Bisa teman-teman ya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini agak belang dikit banget karena ya memang barangnya baru gitu ya. Ini teman-teman ya, kiriman beliau ini, Kota Mataram ya, NTB. Nah, ini agak belang dikit. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ganti itu modul gitu nggak bisa. Ini modul yang baru, ini kan driver IC-nya baru ya, keluaran baru ya. Digabung dengan yang lama itu nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau ada penggantian, itu mending satu kabinet full teman-teman ya, jangan ganti 3 modul, 2 modul, nggak bisa. Nggak bisa dia dicampur dengan konfigurasi lama, dan nggak bisa dicampur filenya ya. Itu teman-teman ya. Oh maaf, ini video yang lama ini teman-teman ya, yang belum selesai. Nah itu kan rusak ya, satu ya, rusak kiri kanan itu teman-teman ya. Dan video yang sudah selesai ya ini tadi ya, yang ini tadi sudah selesai. Saya teman-teman ya. Dan beliau kemarin itu minta jadi kiri kanan itu ini kan, ini video sebelumnya, nggak apa-apa. Ini kan duplikat ya gambarnya, tapi beliau ini instalasinya dari sini, jumper ke sini, terus masuk ke sending box ya, terus saya pisah gitu teman-teman ya. Karena kenapa, kalau teman-teman pakai konfigurasi baru di sini pojok sini,
dia harus juga ngikut di sini, pojok sini juga konfigurasi baru. Ya walaupun ini baru, mending saya pisah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, kelemahannya ada masalah di sini, dia pasti di sini bermasalah kalau seri. Makanya saya tarik sendiri di satu line sending box, satu line lagi sending box. Jadi bukan kayak gini. Kalau kemarin kan dari sending box ke screen, dari screen ke screen lagi. Sekarang enggak, dari screen sending box ke screen 1, sending box lagi screen 2 ya. Jadi kalau ada masalah di sini nggak ngaruh gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, caranya ada cek di deskripsi, kok di deskripsi, cek di video saya yang lain ya, cek deskripsi nggak apa-apa ya, nanti saya carikan ya caranya ngirim file ini gimana kan, file konfigurasi ini gimana. Bisa teman-teman ya, saya jawab bisa. Ini beda modul dalam satu kabinet, bisa beda receiving card juga, bahkan ini beda receiving card ya. Ini 30 berapa tadi, 308 ya, yang ini tadi 308, yang ini 412 bisa. Jadi mau dicampur receiving card macam-macam pun bisa, asal sistemnya sama Nova ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf, dan silahkan tambahkan di kolom komentar jika ada salah dari penjelasan saya ini. Terima kasih teman-teman ya, teknisi orang muda. Sampai jumpa di video berikutnya.